Kira-kira kalau hari ini langsung masuk ke materi siap nggak ya? Siap. Siap ya? Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu. Oke? Yang pertama, Karisma Yogi ada? Ada Ibu. Terus Akhtia Sina ada? Asri Ramadhani? Endang Kurnia? Masuk. Kenapa? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Baik, kali ini yang tidak masuk ada 2 orang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kita berdoa menurut agama bagian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu mau nanya, kira-kira minggu kemarin kita udah bahas tentang apa ya? Tentang globalisasi dulu. Benar sekali, tentang globalisasi. Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja? Globalisasi itu kemarin apa? Globalisasi itu adanya perubahan yang terjadi di dunia. Iya, benar. Perubahan yang secara dunia ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial ya. Sebelumnya Ibu akan menulis siapa yang belajar dan harus berakhir di satuan pertemuan ini. Ibu. Oke, hari ini kita ada 3 cakupan pembelajaran. Yang pertama ada mampu memahami konsep perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah mampu memahami dan menyebutkan contoh dari dampak perubahan sosial. Oke? Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep perubahan sosial. Untuk pengertian perubahan sosial sendiri adalah perubahan itu adalah proses perubahan suatu sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oke? Nah, di dalam konsep perubahan sosial sendiri itu ada 2 bentuk utama. Bisa menyebutkan 2 bentuk utama itu apa aja ya? Evolusi dan revolusi ya, evolusi sama revolusi. Jadi 2 bentuk utama dari perubahan sosial itu adalah evolusi dan revolusi. Evolusi dan revolusi itu apa sih? Masih asing ya dengan kita gitu. Jadi evolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara perlahan. Dan kalau revolusi sendiri adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat cepat dan terjadinya itu secara mendadak atau tiba-tiba gitu. Contoh dari evolusi sendiri itu adalah negara Indonesia yang awalnya merupakan negara terjajah atau negara yang pernah dijajah, terus sekarang menjadi negara yang merdeka. Kenapa hal tersebut tidak jadi contoh? Karena penjajahan di Indonesia sendiri terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Kira-kira berapa tahun ya? Ada yang tahu? Iya benar, sekitar 350 tahun ya Indonesia pernah dijajah. Oke, terus kalau untuk contoh dari revolusi sendiri,
sendiri itu adalah adanya pembangunan tol yang disuruh atau diperintahkan oleh pemerintah dengan tujuan agar mengurangi kemacetan dan mempermudah akses untuk ke kota lain. Sebelum itu pindah ke bahasan yang kedua, yang pembahasan tentang ada yang ditanyakan. Cukup ya, sudah paham ya, terima kasih. Lalu masuk yang kedua, yaitu adalah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ya. Kalau kita bicara tentang faktor, kira-kira faktor itu dibagi menjadi berapa ya? Dua. Faktor apa aja? Internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam masyarakat, dan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar di masyarakat. Oke? Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari faktor internal? Ya, hasil penemuan baru. Oke, penemuan baru adalah salah satu contoh dari faktor internal. Karena kenapa penemuan baru itu jadi faktornya? Karena di dalam masyarakat itu terjadi adanya ketidakpuasan, jadinya ada penemuan baru. Iya seperti itu. Terus kalau faktor eksternalnya itu adanya pengaruh dari budaya lain. Kita ambil contoh budaya Korea ya. K-pop ya, kan K-pop lagi booming banget ya, dari musiknya, videonya, atau mungkin filmnya. Terus kan drama Korea juga kan lagi booming ya. Di dalam drama Korea itu kan pasti ada budaya Korea yang sedikit berbeda dari budaya Indonesia sendiri kan. Itu bisa mempengaruhi perubahan sosial yang ada di situ. Itu terus untuk apa namanya pembahasan yang kedua yang mau ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. Lalu lanjut untuk pembahasan yang ketiga adalah dampak dari perubahan sosial. Dampak sendiri juga menjadi berapa anak? Dampak dua. Apa aja? Sendiri yang negatif, ya benar banget. Dampak positif dan negatif. Nah, perubahan sosial ini tentu menimbulkan dampak terhadap kehidupan kita, terhadap masyarakat sekitar ya. Salah satu contoh dampak positif dari adanya perubahan sosial itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tentu saja teknologi itu semakin berkembang dan akhirnya memudahkan kita dalam mengakses aja kan. Bisa tolong sebutkan satu contoh lagi dari dampak positifnya? Saya dulu. Oke, Karisma, sebutkan satu. Adanya kemudahan akses transportasi dan komunikasi. Iya, benar banget. Transportasi semakin mudah ya zaman sekarang ya benar. Oke, terus dampak positif mudah, dampak negatifnya. Ya, apa? Terjadi kesenjangan sosial. Oke, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kayak apa ya? Adanya perbedaan antara kaya sama yang miskin. Iya, benar perbedaan strata ya, sama sosial ya masyarakat seperti itu. Untuk dampak negatif yang lainnya itu salah satunya adalah masyarakat menjadi konsumtif ya. Karena kemudahan teknologi untuk akses apa saja itu memungkinkan masyarakat menjadi memiliki gaya hidup yang konsumtif. Oke, 3 bahasan nanti sudah dijelaskan semuanya. Ibu ingin kalian melihat video yang sudah disediakan agar lebih memahami terkait materi. Ya Bu, baik. Terus didengarkan dan dilihat sama ibu. Ya mungkin kita bangunkan itu suara alat kita. Mulai kita suka dulu tinggi sosial. Saat sebagai langsung berangkat ke sekolah negeri online dan kalau menjajah tinggal sepakat semua lewat kita. Tapi kita kasih pikiran dulu sebagai pemimpin ini. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita ketahui juga? Jadi lebih enak pada hidup di zaman sekarang atau pastinya baiknya jauh lebih enak sekarang. 7 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini dan
ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, di mana data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Pengirimnya juga perlu canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pasti semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita data masih ditulis di kertas dan satu CD bisa berdata sama dengan 19 meter bukan kertas. Dan akhirnya jauh sekarang kita udah biasa bahkan mempunyai memori 1 tera. Padahal kalau menjadi kertas juga dalam sleep everything itu 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode data. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua wujudnya yang besar dan baik. Penting banget internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi yang besar dan canggih. Dulu kita harus bioskop dan nanti panjang banget untuk ditingkat. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa bikin online. Bahkan udah dari film siap ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita tak perlu lagi ke bank untuk ambil uang. Pinjam dulu pakai tempat sistem baru analisis gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank udah masuk ke kita. Dan karena smartphone udah bisa ngambil apa aja, tapi juga orang itu lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP semua smartphone aktif di dunia dijajarin barisannya bakal teribu di seluruh kali sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang telah pada perkembangan musik saat kemarin atau sudah lama sekarang ada semua di kita. Nah selanjutnya seperti channel story, sosial media mantap dan seperti biasa terima kasih. Videonya udah selesai. Kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak? Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja. Videonya tuh isinya apa dan gimana? Apa? Ya, Risma. Jadi di dalam video itu intinya ada kasusnya mana dulu itu misalnya contohnya berbulan yang lalu kita kalau transportasi menggunakan naik kuda, sekarang bisa naik motor. Terus pembayaran juga dulu kayak masih ya pakai barter juga, sekarang bisa pakai kris. Pokoknya pokoknya pemanfaatan teknologi digital yang sangat canggih seperti itu. Ya, terima kasih betul banget. Isinya emang apa namanya perkembangan teknologi ya dari tahun ke tahun ya. Oke. Oke. Setelah kalian lihat video, ibu pengen kasih kalian lembar kerja agar lebih memahami apa sih perubahan sosial itu ya. Ibu kasih ini ya, individu aja ya. Oke. Satu anak satu, oke? Ibu beri waktu 10 menit. Gimana, ada kesusahan apa enggak? Jadi kalau ini kita harus menggunakan Iya. Lebih juga. Yang ini ada ini sesuai dampak positif juga ya Bu? Iya, masuk. Dampak negatif positifnya itu gimana nih? Dua apa-apa, kalau kurang dari 3 sampai 5 juga apa-apa. Ya, terima kasih. Oke, waktunya udah 10 menit ya. Ibu akan panggil satu persatu. Kalian harus berdepan, bacakan salah satu soal aja. Oke, Ibu. Yang pertama untuk
soal studi kasus yang pertama yaitu wujudnya media sosial dalam merevolusi cara remaja berinteraksi satu sama lain. Platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mengubah interaksi sosial secara signifikan, media sosial tentu saja menjadi wadah bagi remaja untuk mengekspresikan diri melalui foto, video, ataupun tulisan. Mereka dapat membangun citra diri yang diinginkan dan juga mendapatkan pengakuan dari teman-teman mereka. Pertanyaannya, bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi hubungan sosial antar remaja serta pandangan mereka terhadap dunia? Jadi menurut saya jawabannya itu perluasan jaringan. Jadi media sosial itu memungkinkan remaja untuk terhubung dengan teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia, juga dapat memperluas lingkaran pertemanan mereka. Sama yang satunya ada ekspresi diri. Platform media sosial ini dapat menjadi wadah bagi remaja itu untuk mengekspresikan kreativitas dan juga minat mereka, dan serta dapat menemukan komunitas dengan minat yang sama. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya saya mau membahas Baik. Baik, yang kedua yaitu studi sosial kedua. Jadi di desa itu yang jauh dari kota ada orang yang mengenal kehidupan petani. Mereka menanam padi, jagung, dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak muda begitu membantu orang tua mereka di sawah. Kehidupan mereka sangat sederhana, tetapi mereka merasa bahagia dan cukup. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Kota desa semakin ramai dan menawarkan banyak pekerjaan. Anak-anak muda desa mulai tertarik untuk mencari pekerjaan di pabrik atau toko di kota. Mereka ingin merasakan hidup yang lebih modern dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Apa dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut terdapat di kehidupan masyarakat desa? Nah, menurut saya itu dampak positif pada studi kasus tersebut yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan atau perpindahan anak muda ke kota umumnya diikuti dengan peningkatan pendapatan keluarga. Uang yang dikirimkan dari kota dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup seperti membangun rumah yang lebih baik, membeli barang-barang kebutuhan, dan membiayai pendidikan anak-anak. Lalu yang kedua, perluasan wawasan. Jadi adanya interaksi dengan masyarakat kota dan lingkungan kerja yang berbeda dapat memperluas wawasan dan pengetahuan anak-anak muda desa. Mereka dapat belajar keterampilan baru dan teknologi yang lebih modern. Lalu dampak negatifnya itu ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan pengangguran. Jika tidak semua anak muda yang merantau ke kota mendapatkan pekerjaan yang layak, maka angka pengangguran desa dapat meningkat. Lalu adanya ketimpangan sosial. Jadi dengan adanya ketimpangan sosial ini, perbedaan pendapatan antara mereka yang merantau dan tetap tinggal di desa itu dapat menimbulkan adanya ketimpangan sosial. Terima kasih. Kalian udah ngerjain dari pendidikan. Sekarang terakhir sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu mau kasih namanya kuis ya, kuis tanya jawab. Soalnya singkat banget dan jawabannya singkat banget. Jadi ini yang bisa jawab makasih. Oke. Nanti cara mainnya ibu mau nanti ngasih soal nih, terus nanti kalian angkat tangan, saya bu, gitu. Terus garis kamu gitu, kita lihat nyebutin nama kalian gitu, sambil angkat tangan, nanti ibu tunjuk terus jawab ya. Nah ibu, kita ibu bisa aja jadi orang berapa? Oke, ibu mulai ya. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama itu disebut apa? Karina, ya apa Karisa? Evaluasi. Betul nggak ya, anak? Benar. Iya, benar.
Aku belajar oke. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, coba ini pertanyaannya adalah ibu kasih contoh, nanti kalian sebutin itu contoh dari apa, oke? Oke, contoh yang pertama, adanya pembangunan jalan tol untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah akses jalan ke kota lain. Siapa yang jawab? Oke, Alia, revolusi. Iya benar, jawabannya revolusi. Oke, pertanyaan terakhir deh. Karena kalian katanya udah capek dan pengen istirahat. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, ibu mau coba sebutkan 2 dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak positif, negatif. Yang pertama terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Lalu yang kedua itu adanya masyarakat menjadi sangat konsumtif, Bu. Oke, konsumtif itu apa? Konsumtif itu suka berlebihan, jadi nggak, maksudnya tuh membeli sesuatu atau beli dengan berlebihan ya. Konsumtif itu soal beli yang di luar dari kebutuhan mereka. Oh iya, ada sesiannya ya? Ya, Bu. Silakan maju ke depan, tetap ini ready ya. Tidak perlu ganti. Apa? Tidak perlu ganti. Oke, terima kasih ya. Selamat kembali. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Penyampaian hari ini sudah disampaikan dengan sempurna. Kalian juga aktif, terima kasih. Terus apa ya? Aktif, terus juga mampu menjawab, mampu mengenal juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya ibu tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hai, Ibu. Oke, sedang.